Dari sisi senioritas dari gerbong yang pada akhirnya kamu ikut itu ada yang ya kalau istilahnya agen sekarang kamu tikung nggak sih? Ada kan? Okay. Yang periode kedua ini justru ada yang saya tikung. Jadi yang sudah siap dilantik dan beli jaket udah tinggal berangkat ke Jakarta melantik, akhirnya nggak keluar gara-gara aku masuknya. Oke. Tapi itu kan yang tikung bukan saya. Oke. Artinya itu ada tangan-tangan lain lah yang itu campur tangan Tuhan lah. Halo, selamat berjumpa lagi kawan-kawan bercerita. Kali ini kita akan berdiskusi, berbincang bersama dengan Bang Usman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Bengkalis Lancang Kuning di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Kepulauan Bengkalis ya. Tapi memang dia kabupaten yang salah satu kabupaten dengan kepulauan di Provinsi Riau. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan bercerita, Bang Usman ini saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sebelumnya juga sudah menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Sebelumnya lagi, Bang Usman ini adalah Koordinator Fitra Provinsi Riau. Selamat datang Bang Usman. Selamat datang Mas Adi. Akhirnya berbincang dalam program yang cukup spektakuler karena bercerita adalah perintis dari program talk show. Dulu live di Instagram, kemudian setelah COVID kita kembali dengan format yang berbeda karena kita akan tapping dan ngobrol dengan narasumber secara langsung. Kali ini tentu obrolan kita tidak akan mengulang perbincangan seputar pengawasan pemilu, tetapi lebih kepada mengulik kira-kira pertama ini perjalanan dari Bang Usman sebagai aktivis organisasi yang mempromosikan transparansi anggaran, kemudian menjadi anggota Bawaslu itu apa yang berubah? Oke. Terima kasih Mas Adi atas undangannya, atas kopinya juga. Kita santai nih, ya. Boleh sambil minum kopi. Ya, pertama kerja di Bawaslu itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kerja di NGO. Oke. Khususnya di kerja-kerja di Fitra ya. Kalau bedanya kan sih cuman kalau di Bawaslu itu kita sudah disupport oleh sistem, ya. Ada instrumen instrumen anggarannya ada gitu ya. Kemudian instrumen organisasi itu struktural, gitu. Dibantu oleh Starian dan sebagainya. Kalau di Fitra kan kita berdarah-darah Pak. Oke, nyari anggaran, kita bidding sendiri, kita eksekusi sendiri, kita rencanakan sendiri, kita evaluasi sendiri Pak. Enggak, ini yang menarik gini Bang, karena suka nggak suka di Bawaslu ini kan bagian dari instrumen lembaga pemerintah. Iya. Sedangkan di Fitra dulu kan di luar pemerintah dan justru dulu banyak mengkritik tentang khususnya nih kebijakan dari keterbukaan informasi, kemudian kebijakan anggaran. Jiwa-jiwa untuk memberi kritik itu masih ada nggak sih sebenarnya? Oh, itu masih Mas. Kalau itu Mas. Cara untuk mengekspresikannya gimana dong? Karena cara Usman sebagai koordinator Fitra Riau dengan cara Usman sebagai anggota dan ketua Bawaslu pasti beda. Pasti berbeda. Cuman kan mengkritiknya kalau kita dulu kan melalui kita cari data sendiri, kemudian kita olah, kemudian kita sampaikan ke media. Ya. Kalau sekarang tentu mengkritiknya dari hasil pengawasan. Hasil pengawasan. Pertama, misalnya kita mengawasi tahapan pemilu gitu ya, atau mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa objek pengawasan kita itu ada dua, pertama KPU, kemudian peserta. Ya. Nah, dari hasil pengawasan ini kemudian ada sesuatu yang tidak benar dari
objek yang kita awasi, ya kita akan melakukan kritik dengan cara memberikan masukan, memberikan teguran dengan data yang kita miliki dari hasil pengawasan tadi. Iya. Kalau Gio mengkritik tentu masih ada, karena pertanyaan saya, seberapa berguna pengalaman sebagai kritikus kebijakan kemudian dibawa bekerja sebagai badan pengawas pemilu itu seberapa bermanfaat? Oh, sangat bermanfaat sekali, Mas. Dulu mungkin kalau tidak di Fitra kita belajar bagaimana menganalisis suatu persoalan, ya. Kemudian memberikan kritik terhadap kebijakan. Mungkin sekarang juga agak kaku kalau untuk mengkritik orang, memberikan masukan kepada KPU terkait dengan naskah rekomendasi kebijakan, begitu kan? Kita ngomong di media terkait dengan KPU wajib terbuka terhadap data pemilih. Itu kan susah kita mau ngomong begitu. Dirimu di Fitra itu berapa tahun ya? Sejak 2010. 2009 kan sudah mulai magang ya. 2009 diajak Bang Fariza pada waktu itu, diajak ngerjain program LBI di Dumai, Local Budget Index ya, di Dumai sama di All Indo kalau tidak salah. Ya. Terus kemudian sampai 2010 ya kita ikut beliau, kita banyak belajar. Ya, terus akhirnya 2012 beliau kan ke Jakarta, ikut di Senayan kan, akhirnya diserahkan. Jadi kalau dihitung sampai dirimu jadi anggota Bawaslu pertama kali 2018 itu berapa tahun? Ya, efektifnya 2010 hingga 2018. 7,5 sampai 8 tahun. 8 tahun itu proses yang lumayan panjang itu. Ya, dari mulai jadi peneliti dengan sangat terpaksa hanya jadi koordinator. Iya. 2 periode. Ya, hampir 2 periode. Tapi kan kita mengawal itu dengan memang pada saat itu Fitra dalam posisi yang cukup memprihatinkan. Pada waktu itu Fitra cukup memprihatinkan dari sisi kelembagaan dan sumber daya. Yang pertama, dari sisi kelembagaan kita dibentukkan pada antara harus keluar dari organisasi induk dengan berdiri sendiri, dengan payung hukum sendiri. SDA, sumber daya SDM-nya kita tidak banyak SDM itu kita bisa bicara soal support anggaran dan sebagainya. Sumber daya lah ya. Sumber daya itu. Jadi memang pada saat itu kita memang benar-benar mandiri. Kemudian ya alhamdulillah dengan tangan dingin Mas Hadi ikut campur mengelola Fitra, akhirnya kita bisa keluar dari jebakan gitu ya. Ini yang menarik begini ya teman-teman ya, mungkin saya kenal Usman itu 2010 itu masih sangat imut gitu ya, muda kemudian lincah ya, wibawanya dari dulu emang udah ada leadershipnya. Cuma jadi menikah itu kan berapa ya? 2013. Jadi salah satu hasil menjadi koordinator Fitra itu pada akhirnya berani menikah. Memutuskan menikah muda. Ini yang menurutku penting ini, Bung Usman, untuk diceritakan juga ya. Ini terlepas yang sekarang pada akhirnya ya saya anggap sukses lah ya, karena dari ketidaksengajaan jadi peneliti, kemudian susah payah membangun organisasi, jadi direktur atau koordinator tingkat provinsi, pada akhirnya bisa pindah ke salah satu kuasi, kalau saya mengistilahkan kuasi lembaga negara namanya Bawaslu, dan ini periode kedua. Menurut saya ini, menurutmu anakmu berapa sekarang? 2 Mas. 2, ini 3. Hampir 2, kemudian akan 3. Perubahan apa yang kamu paling rasakan dari 2010 atau 2009 ke sekarang itu? Misalnya ya perubahan itu kan bisa jadi kematangan atau mungkin apa yang namanya ya, ya transformasi aja lah yang mungkin menurutmu yang kamu rasakan dan disadari, oh aku berubah ya dari Usman versi 2009 kemudian menjadi Usman yang sekarang gitu. Itu apa aja yang menurutmu paling menarik untuk dibagikan? Iya, kalau dari sisi perasaan, kalau saya secara pribadi dari sisi apa namanya ya, dari sisi pribadi nggak banyak yang berubah sih Mas. Pribadi nggak berubah.
tetap biasa aja, cool aja sama kawan, bisa ngopi dimanapun gitu. Oke. Termasuk panggil Mas Adi kita nggak bisa nolak ini. Mana berani kita panggil pimpinan. Malah berani. Gitu. Jadi tak ada yang berubah, yang membedakan ya cuma kita sekarang berada di instansi ya anggaplah di instansi pemerintah kan, karena kita lembaga negara yang memang harus menjaga betul marwah lembaga ini dengan sebaik-baiknya. Seberapa terkejut dirimu yang biasanya dengan ekosistem bekerja yang sangat perkawanan, di LSM itu kan sangat perkawanan ya, antara bawahan dengan atasan nyaris nggak ada bedanya, semuanya juga seolah-olah jadi komandan meskipun tidak punya pasukan. Dengan kemudian harus dikuasai lembaga negara yang lebih teratur pasti, karena di situ ada ketua, ada anggota, tugasnya yang satu orang bisa bertugas sebagai des apa itu. Kamu ngerasa risih nggak pertama kali harus bekerja di sebuah lembaga yang sistemnya udah jadi? Ya periode awal-awal pertama ya agak kaget, cukup kaget karena ternyata begini kerja di lembaga pemerintah. Oke. Ya kan pertama waktu di Fitra kan kita ya pertama kita kerja nggak harus ada aturan pakai celana kain atau pakai sepatu minimal. Tapi sekarang setelah di lembaga kuasi pemerintah kan kita harus menyesuaikan proper, karena kan kita kalau keluar itu bukan lagi bicara Usman, tapi kalau kita keluar itu udah bicara lembaga, Bawaslu, anggota Bawaslu kan begitu. Jadi atribut itu menjadi melekat ya. Melekat. Jadi tapi kan gini Usman, kalau di NGO itu kan sebenarnya karena memang di waktu dirimu di LSM, di Fitra, di NGO kan juga ketemunya orang-orang penting juga tuh, gubernur lah, bupati lah, rapi-rapi juga tuh. Atau yang menurutmu berubah ya kan sama aja sih. Iya rapi kan pas pada saat ketemu, kadang ketemu juga nggak rapi-rapi amat sih. Tapi mau gubernurnya aja mau ketemu sama kita gitu. Bang kita mau ketemu, ayolah jam 4 sore nanti ketemu, ya biasa aja gitu lah. Kalau di Bawaslu kan harus lebih diagendakan. Setiap hari juga memang lebih formal. Oke, meskipun memang ada yang proper lah ya. Meskipun ada beberapa pakaian-pakaian yang memang pakaian khusus lapangan yang mencerminkan itu kita dari Bawaslu. Karena itu pakaian itu diatur Pak di Bawaslu. Oke. Pakaian cara kita berpakaian hari ini pakai apa, hari ini pakai apa itu diatur di Bawaslu. Ya sedemikian inilah, sedemikian detail lah gitu ya. Dulu itu yang saya kenal dari Usman itu gini, 2010 ikut pelatihan di Puncak tentang analisis anggaran, kosong belum pasti, pelatihan jin, pakai sandal, datang dari bandara Damri, dilanjut dengan angkot dari Bogor ke arah Puncak. Wow, itu memorable sih menurut saya. Dan pada akhirnya Usman menikah sebagai koordinator Fitra. Lambat laun Fitra membesar lah ya, Fitra Riau jadi lebih terkenal. Kemudian semua omongan Usman sebagai koordinator Fitra itu kayaknya jadi diperhatiin oleh para pengambil kebijakan kan. Dari awalnya mungkin lewat di tengah jalan aja gak ada orang kenal. Nah kemudian jadi selebritis lah ya, karena hampir tiap hari ada di media, di mana-mana. Bukan hanya mengkritik tapi juga membantu pemerintah. Pengalaman terakhir saya dengan Usman itu ketika mempromosikan skema reformulasi alokasi dana desa untuk Kabupaten Pelalawan yang kita mendapatkan tanda tangan dari Pak Bupati ya, Pak Haris. Itu salah satu legacy Pak Usman juga, dan itu adalah skema insentif fiskal berbasis kinerja pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Wow, kan di Fitra itu begini, pasti ketika punya pikiran kritis mengawasi kebijakan kan bisa langsung menyampaikan ke media gitu. Sewaktu-waktu nih atau ketika diwawancara. Nah di Bawaslu teman-teman ini kan melakukan pengawasan dengan sistem nih, ada pasukan, ada tim. Kemudian setelah itu gimana mekanisme menyampaikan ke publiknya? Apakah langsung serta-merta bisa disampaikan Usman sebagai anggota biasa atau sekarang jadi ketua, atau harus ikuti protokol dulu nih? Ini harus dikaji dulu, disepakati dulu di dalam, baru kemudian bisa dilakukan keluar. Ya, karena ya kalau ya sekarang bedanya kalau di Bawaslu itu misalnya
hasil pengawasan dari jajaran kita di bawah gitu ya, kita identifikasi dulu, diklasterkan berdasarkan isunya apa, kemudian berdasarkan masalahnya apa, kemudian setelah itu nanti ada tim yang akan mengkaji mendalami begitu. Nah ketika tim yang mengkaji itu sudah selesai, nanti akan dibawa ke pleno pimpinan. Oh, semua hal yang mau disampaikan ke publik harus disepakati dulu. Jadi nggak boleh misalnya Usman meskipun sudah ketua, tapi kemudian langsung doorstop, wah kita mau begini. Karena Bawaslu itu kan kolektif kolegial. Oke. Jadi keputusan keluar itu Oke. Kecuali memang yang bersifat harus respon cepat. Kamu kangen nggak dengan di Fitra tiba-tiba dengan semena-mena kamu bisa tiba-tiba kirim WA ke wartawan, wah ini penting ini. Ada hasrat itu nggak? Ya masih ada. Masih. Kalau kita selama hampir 8 tahun, hampir 9 tahun itu tetap mendarah daging, Mas. Okay. Tetap masih punya jiwa itu pengen langsung, tapi cuma kan nggak bisa. Kita harus mentaati protokol yang ada gitu ya. Kita minimal kalaupun tidak ketemu berlima dengan pimpinan yang lain itu, minimal kita diskusi di grup ya kan. Oke. Saya buat pernyataan terlebih dahulu dengan misalnya temuan-temuan itu yang kita sampaikan di media, kita sampaikan ke grupnya sudah oke, ada pelanggan tidak ada, sudah langsung kita. Jadi prinsipnya segala sesuatu yang disampaikan oleh individu harus sampaikan di dalam kelembagaan Bawaslu itu harus diketahui minimal, atau dimintakan kesepakatan dulu, meskipun itu tidak melalui rapat resmi. Enggak. Ya betul harus disampaikan. Harus disampaikan dulu. Itu selama-lamanya Mas. Kalau lebih bagus lagi, itu berdasarkan berita acara pleno. Ada plenonya di situ. Jadi kan karena memang kita ini berkaitan dengan lembaga dan kita harus menjaga itu. Pernah digugat orang nggak selama di Bawaslu? Alhamdulillah. Misalnya ngomong apa kemudian dibantah atau Alhamdulillah nggak ada. Ya gitu karena berkat. Kalau di Fitra pernah? Kalau di Fitra ya bantah-bantah sama Dewan kan sering. Kita ngomong apa? Saut-sautan gitu ya? Saut-sautan. Jadi aku heran nih, dirimu yang dulu menurutku progresif, agak ya sangat pemberani dan sedikit liar. Ketika di organisasi masyarakat sipil sekarang bisa ikut aturan main tuh, gimana itu cara adaptasinya? Ya butuh 5 tahun Mas. Jadi periode pertama itu belajar. Periode pertama itu kan saya agak belajar. Meskipun saya lebih waktu di periode pertama itu saya kan di divisi pengawasan, langsung di bawah Mas Syafif kan, Aifudin kan. Iya. Sebenarnya pengawasan itu adalah jantung dari segala ini, dan semua di data pengawasan mulai tahapan awal sampai tahapan terakhir itu ada di bawah kendali saya. Oke. Tapi ketika ya tetap saya kan orangnya agak merdeka sedikit, agak demokratis sedikit. Ketika saya sebenarnya menguasai data ini, kemudian saya tetap akan menghargai pimpinan yang lain, tetap saya sampaikan di grup izin pimpinan, saya akan menyampaikan ini ke media terkait hasil ini. Gak ada yang bantah. Oke, selama tidak ada yang keberatan, dirimu jalan. Tapi kalau ada yang jangan Pak Usman, jangan dulu ini. Ya, seperti tadi. Ada perasaan apa sih dator-dator itu ada nggak sebenarnya? Nggak, saya kira itu bukan atur, karena memang kita harus, saya memahami aja ini adalah proses, karena bedanya lembaga di non pemerintah sama lembaganya, karena kuasi negara, karena kan kita berhadapannya pada, kalau kita ngomong tidak hati-hati di lembaga kuasi pemerintah seperti Bawaslu ini kan tentu tadi kita akan misalnya salah ngomong saja, tidak profesional dan tidak sesuai dengan kewenangan kita, pasti akan kita berhadapan dengan DKPP dan sebagainya. Ini salah satu juga menjadi rambu-rambu kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Wow. Kalau di Fitra, siapa yang akan mengawasi? Nggak ada. Paling dewan daerah juga enggak. Kemudian paling kalau salah kamu dibantah sama dewan, tapi toh dibantah-bantah kita buka datanya kan benar juga. Oke. Meskipun di Bawaslu kita meyakini bahwa apa yang kita sampaikan betul, tapi misalnya ada salah bicara yang itu bukan kewenangan kita, tapi kita sampaikan, itu sudah menjadi persoalan yang cukup besar, mendasar.
bisa jadi dasar untuk dilakukan, dipersoalkan ya? Ya kalau ya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang iseng. Tapi itu bisa jadi pemicu untuk dijadikan dasar melaporkan ke DKPP dan sebagainya. Ini pertanyaan spontan nih Pak Usman. Menurutmu hari ini kamu lebih takut mana, DKPP atau masyarakat? Dua-duanya takut. Kalau DKPP sih kalau masih persoalan pekerjaan paling peringatan ringan, sedang, keras. Selama jadi anggota Bawaslu pernah dapat diadukan ke DKPP atau ditegur? Alhamdulillah tidak pernah. Oke. Alhamdulillah tidak pernah. Alhamdulillah dari 5 orang 2008 periode pertama itu yang diadukan ketua sama Korbit penanganan pelanggaran. Kebetulan saya bertiga jadi salah satu pihak terkait. Jadi diadukan langsung. Oke. Tapi menjadi pihak terkait dari dua aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Lolos lah ya 5 tahun pertama ya. Mudah-mudahan di kedua juga. Ini sorry saya mungkin agak bolak-balik ya. Cuma yang namanya ngobrol biasa kan. Ngopi. Jadi gini, dulu 2018 saya termasuk satu dari sedikit orang yang tahu Usman mau pindah melanjutkan tugas di Bawaslu. Ya. Dan kebetulan hari terakhir Mudik Fitra itu saya di sana. Ya. 2018. Nah, ini menarik nih. Banyak orang nanya karena pada akhirnya saya ketahuan juga menjadi anggota Dewan Daerahnya Fitra Riau sampai sekarang sih. Pertanyaan yang tidak pernah saya jawab karena emang saya terus terang nggak tahu. Kenapa Usman lebih memilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis daripada misalnya nih melanjutkan karir dari Fitra Riau menjadi Sekjen Fitra Nasional? Itu sebenarnya ini belum pernah kami ceritakan kemana-mana kan? Apa sebenarnya waktu itu peristiwanya? Kok sampai akhirnya ya udah deh Bawaslu aja? Atau ada agenda lain? Sebenarnya juga spontan aja sih. Ya. Siapa yang nawarin? Kan dirimu, aku nggak yakin dirimu tiba-tiba nyari mau pengen daftar Bawaslu kan? Enggak. Memang ada sih salah satu orang juga menjadi panutan saya juga selain dirimu ya. saya dirimu juga ada juga salah seorang yang saya coba konsultasikan dan justru malah didukung. Oke. Ambil momentumnya katanya. Jangan sampai ketika momentum ini. Pikir-pikir istiharo, istri pun saya nggak tahu. Istri pun saya nggak bisa saya kasih tahu pada waktu itu mau pindah ke Bawaslu itu. Terkejut setelah saya udah ujian CAT lulus itu baru terkejut ya. Kok nggak ada cerita-cerita ya? Ya kamu mah nggak cerita sih istri. Ya sudah kita karena momentum aja sih. Momentum terus kemudian saya berpikir kalau saya bertahan di Fitra kan sudah banyak contoh mas. Kalau kita bertahan di satu lembaga kelamaan itu pasti lembaga akan jadi korban. Lembaga yang sangat besar disegani. Misalnya saya terus lama di situ, terus kemudian apa yang bisa saya perbuat? Kalau kelamaan orang semakin segan sama kita. Kita nggak bisa juga berbagi secara Jadi salah satu motivasinya juga ini cara untuk regenerasi dan menyelamatkan lembaga Fitra. Agar Fitra itu semakin besar dan tidak dimiliki oleh hanya segelintir orang. Karena Fitra itu milik rakyat gitu. Itu satu tujuan yang mulia ya. Tujuan yang lain apa? Ya, kalau tangkap kan ada dua nih. Satu memang terinfluence oleh senior. Ini bagus nih man, ambil nih karena kesempatan datang 2 kali nih. Yang kedua ya, kebetulan udah 8 tahun nih. Susah nih gua kalau nggak menggeser nggak akan diganti nih. Karena kan di situ nggak ada pemilu. Ada sih rapat umum anggota. Yang ketiga apa kira-kira yang memotivasi dirimu pada akhirnya ambil tantangan ke Bawaslu? Yang ketiga apa ya? Saya juga tak paham. Apa karena memang kamu simply pengen balik ke Bengkalis sebagai juga. Kalau pertama sih jujur saya awalnya cuma nyoba-nyoba. Selain memang ada motivasi tadi, memang cobalah gitu. Ya tapi kan kita nggak tahu rezeki terus kemudian lulus ya. Kalau menurut kamu lihat juga nggak ada aktivis dari organisasi masyarakat lain misalnya di nasional atau provinsi yang menurutmu jadi model
dia bisa tuh buktinya ke Bawaslu survei bagus. Itu kamu melihat contoh itu juga nggak? Atau waktu itu belum ada? Belum ada. Sama sekali ya? Sama sekali belum ada. Kan dulu kalau misalnya ada aktivis yang getol gitu, kalau masuk ke lembaga-lembaga seperti ini pasti gagal di Komisi 2. Persis. Ya kan? Setiap ada aktivis yang punya progres yang agak progresif gitu ya. Kalau kabupaten nggak perlu lewat DPRD ya? Enggak. Oke. Cukup dengan tim sel dan tim sel nanti langsung di ke Dari ya? Ya, provinsi kan hanya menyaring dari tim sel kan. Jadi sebenarnya proses pemilihan Bawaslu di tingkat daerah, kabupaten lah khususnya pengalamanmu kan, itu ternyata lebih seprofesional itu ya, karena tim sel langsung dibuat. Ya, tapi kan tetap aja mas. Artinya nggak perlu ada campur tangan politik maksud gua. Ya campur tangan politiknya lewat tim sel. Oke. Kan sekarang udah pakai gerbong, nggak bisa kita nggak bicara gerbong, nggak bisa. Sekarang udah pakai gerbong. Udah bisa dipetakan nih Bawaslu atau KPU, kuotanya siapa, ini siapa. Udah terdeteksi kok orangnya siapa. Dan aku tahu sih kuotamu dari mana, tapi kan nggak perlu saya ceritakan. Ya, artinya nggak ada kuota itu kemudian tak mungkin diambil. Oke. Ya, kita punya ya semacam ingin juga apa lah ya. Tapi dari mencoba untuk dari sisi yang lain, dari sisi senioritas, dari gerbong yang pada akhirnya kamu ikut itu ada yang ya kalau istilahnya agen sekarang kamu tikung nggak sih? Ada banyak. Okay. Yang periode kedua ini justru ada yang saya tikung. Jadi yang sudah siap dilantik, udah beli jaket, udah tinggal berangkat ke Jakarta melantik, akhirnya nggak keluar gara-gara aku masuknya. Oke. Tapi itu kan yang tikung bukan saya. Artinya itu ada tangan-tangan lain lah yang itu campur tangan Tuhan lah. Ya kita cerita dulu, karena lembaga mana sih sekarang nggak pakai itu? Iya ya, itu sangat disadari. Artinya gini, kompetensimu oke, kamu CRT lulus, kemudian yang kedua tes psikologi kesehatan oke. Cuma faktor keempat ini kan penting sekali, jaringan. Oh iya, koneksi. Nah, koneksi kan. Sebenarnya gerbong-gerbong tadi itu kan bahasa lain dari koneksi dan jaringan. Sejauh ini aman-aman aja. Alhamdulillah sejauh ini kita bisa rawat, bisa kita pelihara ya. Ini yang menarik gini, Bosman. Ini apa ya? Aku benar sih guyonanmu tadi. Jadi banyak dari para aktivis kemudian ketika berproses mungkin kompetensinya oke, tetapi pada akhirnya untuk masuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu itu pada akhirnya rontok semua. Karena mungkin kompetensi oke, psikologi oke, kesehatan oke, tapi di jaringan mereka tidak mempersiapkan itu sebagai variabel yang serius. Ya, faktor jaringan juga jadi salah satu faktor jaringan oke ya. Tapi tetap ada mas, kita meyakini Lauhul Mahfuz. Jadi mau di jaringannya bagus, jaringannya apa sebagainya, tapi kalau nama kita tidak ada di Lauhul Mahfuz sejak dalam kandungan itu nggak bakal. Jadi menurutmu perpindahanmu dari perjalananmu ya dari Fitra ke Bawaslu itu ya bagian dari takdir. Bagian dari takdir. Ya kita ikuti aja jalannya bagaimana ke depan. Tapi ini menarik sih menurutku gini. Suka nggak suka kalau boleh dibilang ya saya waktu itu bercandanya gini Bung. Ya Osman pengen memperbaiki gizi lah. Karena ya kalau di Fitra misalnya kan kita tahu lah apa yang didapat berapa. Cuma di Bawaslu kan pasti bener nggak dugaanku kalau ternyata lebih sejahtera di Bawaslu dari Fitra. Kita yang di Bawaslu itu kalau dari sisi angka sesuai dengan Perpres itu memang fantastis mas ya, prestisius lah. Tapi kalau kita head to head dengan ketika di Fitra hari ini itu saya pikir lebih enak di Fitra. Kalau lihat kawan-kawan sekarang ini yang saat ini yang Fitra udah besar saat ini. Iya kita nggak ngomongin Fitra 2010. Iya makanya. Itu kan dulu untuk melipat kaki aja susah ya, jadi nggak bisa jadi perbandingan. Kita di Bawaslu ini kan, ya itu aja yang kita dapat. Bulan itu aja. Paling ya dapat bonusnya kalau dapat kerjaan dinas, atau kita keluar daerah. Jadi sebenarnya kalau dugaan berarti nggak terlalu tepat ya kalau waktu itu gini, wah memang memperbaiki gizi nih di Fitra kan prihatin. Jadi kalau di Bawaslu dapatlah. Di Bawaslu itu tidak ada
ini ya, ibaratnya semua kan sudah terkunci, anggarannya tidak ada, bisa juga kita cuit-cuit gitu nggak bisa. Nggak ada lah ya, nggak ada ruang. Nggak ada ruang untuk itu nggak. Sebenarnya dari sisi penghasilan pendapatan ya tidak sefantastis yang dibayangkan orang ya. Ini biasa. Ini menarik sih karena gini, di banyak tongkrongan teman-teman yang mungkin masih aktif di gerakan itu kan dugaannya mungkin tidak jauh beda dengan yang seperti saya bilang tadi. Jadi mau ini nih memperbaiki pendapatan. Ya intinya tadi tuh yang paling dasar sekali adalah bagaimana Fitra ini tidak berhenti pada satu nama. Itu intinya. Oke, regenerasi lah ya. Itu intinya. Jadi terus kemudian kita itu harus ada di berbagai level lembaga. Tidak hanya satu lembaga. Iya. Terus kemudian misalnya alumni Fitra ini kan tidak harus di satu lembaga saja. Oke. Ada menyebar. Ada wadah-wadah lain lah ya. Tapi pada akhirnya nanti kita akan satukan dengan wadah tertentu yang di situ isinya orang-orang kita semua. Aku penasaran sekali ini juga sebenarnya. Di luar karena ada koneksi ya kan, karena mau kompetensimu atau ya soal takdir itu lain lagi ya. Cuma kita ini di Fitra bro. Iya. Kita kan tidak di organisasi yang ngurusi pemilu kan. Seberapa lama kamu harus belajar tentang kepemiluan? Oh enggak begitu lama mas. Pertama begini. Ada kesulitan nggak? Enggak. Karena kan dulu kita ngurusi transparansi, korupsi, anggaran. Isu-isu kita kan nggak jauh juga dengan isu demokrasi. Bahkan waktu di Fitra saya juga sering ngisi acara-acara provinsi sebagai narasumber provinsi di acara Bawaslu. Oke. Bicara politik daerah Fitra yang dipanggil. Irisannya di mana? Karena kan kalau penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu itu kan teknis banget ya. Enggak, kalau Bawaslu tidak terlalu teknis. Teknis itu KPU. Teknis itu KPU. Ya, kalau kita pure mengawasi mas. Oke. Mengawasi substansi ya. Substansi. Jadi kita bicara mengawasinya soal administrasinya, tata cara prosedur dan mekanisme yang dilaksanakan. Dan itu semua ada di KPU, semua ada di undang-undang. Enggak susah. Ini yang menarik gini, kan selama dirimu di Fitra itu kan pasti nilai-nilai yang dijunjung tinggi itu kan satu transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Ini TPA ini jadi kayak inilah ya, mantra utama lah. Seberapa besar awal-awal nih, kalau sekarang kan kamu mungkin udah bisa mulai adaptasi. 3 nilai itu kemudian kamu punya hasrat untuk diterapkan juga di Bawaslu. Oh iya. Sekarang satu contoh yang bisa kita intervensi adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses data informasi dari Bawaslu. Itu hanya ada di Bengkalis atau menurut? Ya kalau itu kan memang instrumen itu kan memang sudah semua juga sudah dilaksanakan oleh Bawaslu. Tapi kan ada juga Bawaslu kabupaten kita yang lambat mengeksekusi. Nah kita kan sudah tahu perkara itu. Udah alergi lah. Itu udah kita sepakati, kita plenokan, kita sampaikan. Ya itu salah satu yang bisa kita terapkan di lembaga. Iya. Terus apa lagi? Soal selain misalnya mendorong mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Satu lagi apa tadi? Soal partisipasi. Ya, partisipasi terkait dengan tanya sama teman saya ini sejauh dalam rapat-rapat bagaimana cara saya merapat. Saya pasti akan mendengarkan seluruh peserta yang rapat tanpa saya harus ngomong apa yang saya sampaikan. Itu salah satu contoh bagaimana kita mengajak orang berpartisipasi dalam segala hal pengambilan keputusan. Karena harus saya awali dengan bagaimana kemudian mengambil keputusan di dalam internal itu sendiri. Seberapa dengan backgroundmu dari NGO ya teman-teman aktivis ini, seberapa ramai kantormu di Bawaslu itu kemudian dijadikan semacam base camp alternatif dari media, teman-teman NGO atau aktivis atau mahasiswa di sana untuk ya sekedar kumpul-kumpul aja? Kalau NGO gini, kalau gambaran NGO itu kalau di Riau khususnya di daerah itu memang agak susah terdeteksi NGO
yang memang benar-benar seperti ada di Pekanbaru yang atau jadi agak susah. Kalau NGO di sana itu lebih kepada NGO yang plat merah sih. Dan yang suka ya lebih banyak mengganggu lah gitu ya. Kalau tidak hanya sekedar ini ya, mohon maaf hanya sekedar. Kalau mahasiswa kalau mahasiswa kan tergantung komunitas gerbong mana. Sangat dipahami. Karena kita mau main kantor main lah nanti. Main dia bisa terbuka itu ya. Masih oke. Kalau kami terbuka, kalau kami mau ngopi silakan, ayo kapan ngopi. Sepanjang kami ada di kantor. Jadi sebenarnya kultur membaur itu tidak hilang. Tidak hilang. Saya tetap terbuka untuk siapapun dengan lembaga apapun. Jadi kan kantornya sebagai rumah, sebagai tempat ngopi, tempat nongkrong, silakan. Ini anak pertama, anak kedua sekarang akan insya Allah 1 bulan lagi akan punya anak ketiga. Dirimu gimana ya membagi waktu? Enggak, karena waktu di Fitra kan juga ibaratnya pasti banyak waktu juga tidak bisa dipakai nih bareng-bareng keluarga ya. Cuma setelah jadi Bawaslu itu keluargamu di Pekanbaru atau di Pekanbaru? Jadi lumayan LDR lah ya. Lumayan LDR. Ya seminggu. Kadang yang mesti juga sih. Seminggu sekali, kadang harus sekali, kadang. Kalau kayak gitu ada kesulitan nggak sih, Bro? Alhamdulillah selama ini kita jalani mulai tahapan. Kalau di pemilu kan saya bawa ke Galis ya. Waktu pemilu itu nggak ada. Terus sekolahnya gimana? Waktu belum sekolah. Pas 2020 mulai ke Tegalis, ke Pekanbaru, saya di Tegalis. Karena udah COVID juga, terus kemudian alhamdulillah bisa, nggak ada hambatan, kerjaan lancar juga, bisa kita kerjakan. Bisa itu Triana nih, aku ngomong sama Triana. Bisa kita, tergantung kita aja. Tergantung kita bagaimana kemudian memberikan keyakinan kepada pasangan hidup lah ya. Kapolda dia sebutnya. Kapolda, kepala polisi urusan dapur kan. Kemudian memastikan logistik yang penting juga harus diamankan, itu yang paling penting. Karena kan tanpa logistik juga bisa anarkis kan. Ya alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menjalani itu dengan baik. Saya juga masih bisa bekerja dengan baik, bisa menjalankan tugas, bisa melaksanakan tahapan, bisa mengawasi dengan baik. Itu menarik sih. Ini lagi gini, Bosman. Jadi apa ya yang perlu dilakukan oleh seorang, ini kan profilingmu ini seingatku aja ya, masa muda ketika pelajar aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama gitu ya berorganisasi terus, mahasiswa aktif di himpunan mahasiswa Islam, kemudian belum selesai itu semua di Pekanbaru udah jadi peneliti dan pada akhirnya bekerja untuk salah satu organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia lah ya, kemudian pindah, artinya kan dari sebenarnya mulai dari kecil, dari remaja sampai sekarang ini kan nggak pernah terpisah dari aktivisme nih, dari aktivisme itu memang karena kesengajaan untuk menjadi bagian dari kerja-kerja aktivisme itu, atau sebenarnya yang ikut arus saja? Kecelakaan yang di bagian mana nih kecelakaan? Ya kalau dulu jujur waktu kita mau masuk kuliah itu cita-cita kita jadi ASN, Mas. Harapan orang tua itu dari dulu kan sampai sekarang juga, kalau kita dari kampung ini kuliah itu jadi ASN, jadi PNS. Jadi ukuran keberhasilan orang tua kita itu kalau sebelum jadi PNS berarti tidak berhasil. Ya kan? Ya tapi itu semua terbantahkan ketika kita memasuki kuliah non formal di berbagai macam organisasi. Ternyata dunia ini luas, tidak hanya ASN. Dan sampai-sampai ke doktrin oleh para senior-senior saya itu. Dirimu pernah punya cita-cita jadi ASN? Maksudnya atau itu hanya karena obsesi orang tua? Harapan orang tua aja. Kalau bekerja sih nggak ada cerita menjadi ASN sih.
nggak minat juga sih, nggak minat kan. Setelah kuliah terus kemudian lihat apa namanya ya membaca berbagai referensi ya terkait dengan hal-hal itu ya, akhirnya memutuskan saya itu memang tidak bisa kerja secara terikat. Kerja yang terikat, berangkat pagi pulang sore itu Bawaslu bisa. Bawaslu itu penuh waktu, Mas. Oke, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Bawaslu itu tidak terikat. Bawaslu itu tidak dari pagi sampai sore, tidak seperti itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita tuh justru penuh waktu. Kapanpun kita dipanggil, siap. Nah itu buktinya lebih bisa. Ya. Kalau PNS kan enak dari jam 7 pagi sampai ya itu kan doktrin. Karena doktrin kan. Karena ya itu gimana lagi kan. Tapi dirimu ada niat ke politik ya? Karena sorry. Ya. Karena gini, teman-teman kita, kawan-kawan perjuangan itu kalau sudah selesai, kalau ya sebenarnya kan itu nggak ada selesainya ya. Kalau udah kelamaan, biasanya pilihannya politik. Mau jadi bagian dari lembaga donor atau ambil posisi seperti dirimu sekarang nih, komisioner atau ke politik. Nah, dirimu punya passion politik itu? Atau ada sedikit etapa yang sebenarnya udah kamu gue harus politik, ada nggak di situ? Kalau seserius itu belum, tapi kalau ngawang-ngawang ya kadang-kadang terlintas. Tapi banyak juga yang ngajak. Beberapa partai politik sudah banyak yang ngajak. Ilah masuk sini lah, gitu. Ilah gabunglah. Itu menarik sih. Karena begini, kalau seberapa tertarik ketika kamu ditawarin? Ya sih, kalau untuk saat ini sih belum itu tertarik. Kalau melihat fenomena partai politik masih sampai hari ini masih seperti itu gitu ya. Karena gini. Tapi kamu nggak anti partai politik ya? Enggak. Gini, saya melihatnya begini. Karena kenapa kemudian partai politik, pengurus partai politik itu suka dengan penyelenggaraan pemilu? Karena mereka tahu kita memahami seluk-beluk di sana. Gitu. Makanya ketika ada penyelenggara pemilu yang ingin bergabung itu karpet merah dikasih. Oke. Makanya rata-rata yang dari aktivis kemudian ke partai politik banyak sekali. Senior kita, kawan-kawan kita di Jakarta kan banyak. Iya. Ke partai politik. Karena tahu. Terus kemudian ya sampai hari pun saya masih berpikiran bahwa kalau masuk partai politik hari ini juga saya kira belum waktunya, masih jauh lah. Dari usia berapa sih? 39. Oke. Ya hidup baru dimulai tahun depan sih. Biasanya gitu ya. Hidup sesungguhnya. Cuma begini, maksudku kan ini 2023-2027 ya, periode 2028. Oh karena 5 tahun ya. Oh karena 2029. Nah dalam skenariomu itu kamu akan, ini kan di Bengkalis, bagaimanapun working stationmu ini kan sebagai Bawaslu Kabupaten Bengkalis ya. Dirimu punya rencana nggak misalnya akan tetap lanjut di Bengkalis, entah dengan menjadi boleh 3 periode nggak sih? Enggak. Harus 1-2 periode. Oh jadi setelah ini kamu udah nggak bisa nyalonkan Bawaslu Kabupaten ya? Enggak. Tapi kalau pindah ke KPU bisa? Bisa, cuman saya nggak ada sen ke KPU. Oke. Sen saya tetap di Bawaslu. Kalaupun Bawaslu nanti ke provinsi. Kalaupun ini udah hatam, lulus sebagai anggota Bawaslu Kabupaten, harapannya nanti bisa 2027 kita perang tempur di Bawaslu provinsi. Oke. Arena yang harus dijajaki untuk dimenangkan ini 2027 di provinsi. Ya kamu bisa kembali hidup nyaman di Pekanbaru. Iya, itu. Rencananya seperti itu. Kenapa nggak pusat? Kalau pusat sih terlalu jauh ya jangkauannya. Tapi sih tidak mustahil juga untuk kita coba. Tidak mustahil untuk kita coba. Sepanjang pertama kita punya support sistem yang kuat. Atau dirimu ada nggak cita-cita, bukan cita-cita itu udah lewat jauh pasti. Ini lebih kepada strategi atau jalan hidup baru. Oke, saya udah cukup nih belajar dan menjalani hidup sebagai anggota Bawaslu meskipun tingkat kabupaten. Kamu tiba-tiba kepikiran pengen jadi anggota komisioner yang lain gitu, ada keinginan? Ada juga. Oh iya. Misalnya kayak kepala perwakilan ombudsman atau menjadi
anggota komisi informasi Betul. provinsi itu tetap ini ya. Karena kan saya orangnya tidak bisa suka apa namanya? Suka tantangan gitu ya, suka tantangan. Dan tapi kalau komisi informasi kan pekerjaanmu yang dulu. betul ya. Ombudsman juga pekerjaan yang dulu sebenarnya kan nggak ada yang menantang juga. Ya tapi kan isunya pasti lebih jauh spesifik toh. Ya pelayanan publik sama keterbukaan informasi ya. Ini lah Ya, 28 tahun sebelumnya itu main itu aja nih kerjanya. Ya kita lihat lah nanti bagaimana. Ini mengandaikan ya Pak Usman ya. Kalau tiba-tiba dirimu misalnya, udah deh, saya udah berakhir aja, nggak mau ke KPU, nggak mau lanjut Bawaslu provinsi. Oh iya, ini kabar baik nih, Pak Usman sekarang udah selesai magister ilmu politik ya, Iya. di Unri tahun lalu. Dan apa kamu tiba-tiba punya keinginan, udah saya berhenti, saya nggak akan balik ke Fitra, tapi saya mau menjalani hidup yang lain. Itu kira-kira opsinya apa? Dosen, guru, pengusaha, petani? Kayaknya lebih apanya tuh lebih realistisnya ke dunia usaha sih. Kalau dosen sebenarnya tidak apa ya? Tidak menutup kemungkinan karena kita punya background. Kalau mau jadi mediator kita juga punya sertifikasi mediator. Wow. Artinya kita siap di manapun lah. Tapi yang jelas untuk yang pasti kayaknya ke dunia usaha karena memang itu yang cukup apa namanya, cukup long lasting lah ya. long Itu kan lasting, sustainable lah ya. Sepanjang hayat bisa dikerjakan dan kapan kita bisa kerja bebas waktu, bebas lebih merdeka. lebih merdeka. Tapi ini menarik Pak Usman, karena bagaimanapun jabatan posisi-posisi pekerjaan seperti jadi komisioner A, komisioner B dan sebagainya, mau di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, kan durasinya jelas kan, 5 tahun nggak? 5 tahun. 5 tahun, nah artinya setiap 5 tahun harus berusaha lagi, berusaha lagi. Berang lagi. Suatu hari orang pasti akan punya fase di mana, udah deh, saya waktunya berhenti pada satu titik. Betul. Nah, berarti kalau itu semua udah terlewati nih, perjalanan hidup jadi komisioner suatu hari entah sampai mana Usman kita nggak ada yang tahu. Bawaslu provinsi, Bawaslu pusat atau komisioner apa, komisioner kita nggak. Siapa tahu nanti jadi komisioner KPK, kita juga nggak tahu. Tapi ternyata yang menarik kawan-kawan, Usman aktivis Fitra, aktivis organisasi kemahasiswaan, aktivis HMI, aktivis IPNU, yang sekarang jadi anggota Bawaslu. Ke depan kita nggak akan pernah tahu akan jadi apa lagi. Nanti di masa beliau jadi semakin dewasa akan memilih jadi pengusaha. Terima kasih, Siap. Bung Usman. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Kan bercerita demikian diskusi dan bincang-bincang dengan Bung Usman, Ketua Bawaslu Bengkalis, seorang pemuda yang ditempa oleh perjalanan organisasi yang cukup panjang, mengabdi pada perubahan sosial, dan kita doakan semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.